Hidup Sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat. Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana tayangan bahwa tidak jarang masyarakat itu mengeluhkan nyeri atau sakit di bagian leher. Dan ini tuh dianggap memang kadang-kadang yang disalahkan bantalnya, salah bantal, terus salah posisi tidur dan lain-lain. Tapi hari ini kita akan membahas secara tuntas tentang syaraf kejepit. Sebenarnya syaraf kejepit itu apa? Pasti bersama saya Intan Somadina udah tahu dong ya. Dan rekan saya yang ganteng di sana sedang berulang tahun hari ini. Dr. Haikal, thank you Intan, thank you Iya. dok. Iya, jadi ini merupakan kondisi yang mengganggu Intan ya. Dan memang katanya ya ini disebabkan oleh salah bantal, salah posisi tidur atau bisa juga karena trauma. Dan bisa terjadi pada tulang leher dan juga tulang punggung. Nah tapi kalau kondisi tidak kunjung sembuh kita mesti waspada karena bisa menjadi resiko yang cukup serius nih. Nah untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Lilir Amalini, dokter spesialis saraf. Pagi dok, apa kabar? Halo, pagi, Selamat alhamdulillah. pagi dokter, Baik, dok. sehat ya dok. Dokter aman leher? Aman dok ya? Nah, sebenarnya seminggu yang lalu saya tuh baru sakit leher, nggak bisa nengok. Oke. Nggak bisa nengok, itu bener Iya. nggak sih dok? Katanya salah bantal gitu. Nah, kalau saya kemarin, saya sempat mikir nih, aduh salah nih ya, bangun tidur sakit banget nih. Iya. Kayaknya saya mesti ke dokter saraf ya. Tapi lupa ternyata. Oh iya, ternyata saya di dokter saraf gitu kan. Kalau saya kemarin Iya. itu penyebabnya karena memang beberapa hari sebelumnya saya tuh emang lagi rutin olahraga, ada gerakan baru gitu. Oh, oke. Jadi mungkin emang overuse gitu ya dok ya. Terus kalau di saya ini penyebabnya ini juga nih, AC-nya terlalu dingin. Nah jadi kalau AC yang terlalu dingin, jadi posisi tidurnya tuh meringkuk gini kali ya. Iya. Nah terus tegang, pagi-pagi bangun nggak bisa noleh. Oke, jadi bisa karena posisi dok ya? Bener banget, jadi karena posisi. Iya. Bukan karena bantalnya ya, jangan Iya. disalahin itu bantal. Kasihan bantalnya ya. Oke, dok ini juga ada yang mengatakan bahwa katanya dok ya, kalau saraf terjepit di leher bagian bawah itu akan memberikan sensasi sakit di bahu hingga ke tangan. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Nah, jadi saraf tulang belakang kita itu terdiri dari 33 ruas ya. Iya. 33 ruas tulang belakang dan kalau di leher itu ada 7 ruas. Nah, kalau di saraf servikal atau saraf leher yang kelima dan ke bawah itu akan mempersarafi bagian bahu hingga ke tangan, ke lengan hingga ke Oke. jari-jari. Iya. Jadi kalau ada saraf kejepit di situ, rasanya memang sampai ke bahu hingga ke jari-jari. Menjalar dok ya? Menjalar. Karena kan sarafnya memang berkaitan dengan yang ada di tangan dok. Betul banget. Iya. Oke, nah dokter ini ada fakta mitos selanjutnya dokter. Adanya saraf terjepit di leher bagian atas akan menyebabkan sakit kepala, telinga, gigi hingga ke kelopak mata. Itu fakta atau mitos dokter? Kalau itu mitos. Oh mitos? Iya, jadi kalau yang di saraf leher bagian atas gitu ya, itu memang benar sih akan terutama sakitnya di kepala bagian belakang. Kepala bagian belakang, lalu bisa sampai rahang, setengah telinga, tapi nggak akan sampai ke mata, nggak akan ke wajah. Karena wajah itu persarafannya beda. Dia itu ada di saraf namanya trigeminus atau juga nervus facialis gitu. Iya. Jadi bukan dari saraf leher. Ya, kalau di wajah itu sarafnya beda. Iya. Dok, sebetulnya kan kalau tulang leher dok ya, ketika kita kan memang nih elastis dok ya, ada tulang rawan. Nah, sebetulnya siapakah yang beresiko, yang paling beresiko mengalami tekanan pada saraf, pada tulang belakang nih dok? Apakah yang sudah tuakah atau anak muda bisa beresiko juga? Ya betul, jadi yang rawan tadi juga udah disebutin ya kalau yang paling sering beresiko untuk terkena saraf kejepit itu adalah bagian leher dan juga bagian punggung. Karena memang yang paling mobile kan ya, paling banyak gerakannya, terus gampang gerakan kayak bisa jadi kayak ke pelintir gitu Betul. kan ya, sangat mobile. Nah, siapa yang beresiko? Tentu yang pertama karena ini saraf terjepit atau kalau kita dari bahasa medisnya adalah herniasi nukleus pulposus gitu ya. Itu memang usia tua. Oke. Usia tua lebih dari 50 tahun gitu ya. Itu lebih rawan terkena saraf kejepit karena memang sudah proses degeneratif tadi. Jadi penuaan, usia tua, bantalan sendinya itu udah mulai kaku dan bisa juga udah mulai menipis. Nah, itu menyebabkan lebih rawan terkena. Kalau mereka yang mengalami obesitas juga sama dok ya, beresiko juga? Ya, kalau mengalami obesitas tentu Bebannya beban di tulang itu akan lebih berat dibandingkan orang-orang yang dengan berat badan normal gitu ya. Dengan berat yang
berat badan yang berlebih, lalu ada hentakan, nah itu akan berisiko lebih mudah terkena HNP. Oke, nah dokter ini tadi bicara mengenai cedera ya dokter ya. Ini ada juga yang bertanya nih dokter dari Instagram Hidup Sehat. Ini ada yang bertanya bahwa katanya saya habis cedera rusuk katanya. Ada beberapa tulang yang patah. Nah, namun setelah tersambung malah ada rasa nyeri seperti tertarik, terhimpit, kesemutan yang menjalar di punggung samping hingga dada atas, dokter. Nah, jika misalnya dia bilang karena misalnya kalau dia lagi bertahan dalam posisi tertentu itu baru berasa tuh dokter. Nah, beliau bertanya apakah ini saraf terjepit, dokter? Ya, jadi tadi pertama ada patah tulang rusuk ya, Intan ya, ada patah Sebelumnya. tulang rusuk, terus setelah nyambung gitu ya, ada gejala yang dirasakan tadi, nyeri menjalar di punggung hingga dada gitu ya. Terhimpit kayak kesemutan kayak sampai kesemutan. Nah itu harus diperiksakan lagi tuh. Nah, jadi kalau memang saraf terjepit itu tadi seperti yang saya bilang, jadi menurut ada namanya dermatom gitu. Jadi saraf-saraf tadi kan ada tulang rusuk-rusuk gitu ya, tulang belakang. Nah, itu masing-masing tulang belakang itu persarafannya beda-beda tuh. Ada yang tadi ke lengan, ada yang di bagian torakal atau dada itu memang ke bagian badan seperti itu. Nah, jadi harus dipastikan dulu tuh tadi yang jatuh tulang rusuknya sebelah mana gitu. Apakah sesuai dengan persarafan dermatomalnya tadi. Jadi tolong diperiksakan dulu ke dokter saraf. Jadi belum tentu saraf kejepit sih, bisa aja emang otot-otot yang kaku gitu itu masih bisa. Jadi harus diperiksakan. Nah dok, ini juga umumnya dok ya, ini suka dilakukan kalau di barbershop ya. Ketika habis gunting rambut, lehernya diketek-ketekin kan. Emang sih rasanya lega dok ya. Nah, apakah saraf terjepit di leher itu bisa disebabkan karena kondisi tadi dok, dia suka menggetek-getekkan tulang leher? Ya, itu fakta ya. Jadi kebiasaan yang kretek tapi itu bisa meningkatkan resiko, terjadinya saraf kejepit. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau berlebihan gerakannya, terlalu sering, terlalu dipaksa, nanti lama-lama itu bantalan sendinya itu bisa rusak, lalu juga tulang keringnya, tulang rawanya bisa rusak atau bahkan bisa pergeseran dari tulang sehingga menyentuh saraf. Tapi dok, apakah boleh kita melakukan menggerakkan leher dok? Boleh nggak sih dok sebetulnya? Boleh. Oh boleh. Ya. Dan bunyi keretak itu sebenarnya wajar loh, normal terjadi. Jadi kalau kita misalnya lagi pemanasan gitu ya, misalnya ngeregangin mana keretak, gitu nah ya? ini Itu saya emang kebunyi normal nih ya? barusan. Aku kok enggak ya? Enggak ya, sangat mobile, fleksibel. Nah ini sebenarnya normal bunyi yang ada keretak gitu, karena di antara ruas-ruas tulang kita gitu ya, di antara sendi kita tuh ada namanya cairan sinovial. Cairan sinovial itu, nah itu ada namanya air trap, jadi ada gelembung udara. Nah otomatis kalau kita gerakan di antara sendi, nah itu dia pop, jadi gelembung udaranya pecah gitu. Nah itu yang bunyi. Dan memang benar itu dari penelitian juga bisa memberikan rasa yang nyaman. Betul, enak saja. Oke, nah dokter tapi aduh sebagai orang awam ini pasti kan penasaran gimana sih dok cara membedakan kalau lehernya lagi nyeri ini adalah saraf terjepit atau nyeri otot leher dokter, itu gimana caranya? Tapi jangan dijawab dulu dokter, pemirsa kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sakit pundak merupakan salah satu keluhan yang cukup umum terjadi. Sebagian besar penyebab sakit pundak tidak berbahaya dan bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah. Namun jika tidak kunjung membaik, sakit pundak bisa jadi disebabkan oleh kondisi serius yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa kondisi umum yang menyebabkan sakit pundak. Pertama, cedera atau robek pada otot atau tendon pundak. Sakit pundak karena cedera otot bisa membuat seseorang sulit atau bahkan tidak dapat mengangkat atau memutar lengan. Biasanya akan terasa lebih berat pada malam hari. Kedua, pundak kaku atau frozen shoulder. Pundak yang terasa kaku dan sakit saat digerakkan bisa membuat Anda sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Jika tidak diobati, frozen shoulder dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Ketiga, bursitis. Bursitis pada bahu biasanya akan menimbulkan sakit bahu ketika melakukan aktivitas sehari-hari, seperti menyisir rambut dan mengenakan pakaian. Keempat, tendinitis.
Peradangan pada tendon dapat terjadi akibat bahu yang terlalu banyak digerakkan. Selain itu, peradangan pada tendon bahu juga dapat terjadi akibat penuaan. Kelima, dislokasi bahu. Dislokasi bahu dapat menyebabkan sakit pundak yang parah, bengkak dan memar pada pundak, serta sendi pundak yang tergeser. Kondisi ini juga seringkali menyebabkan lengan atau pundak tidak dapat digerakkan. Terakhir, osteoartritis. Osteoartritis atau radang sendi dapat menyebabkan tulang-tulang yang terhubung melalui sendi mengalami kerusakan. Radang sendi dapat terjadi pada sendi mana saja di tubuh, termasuk sendi bahu atau pundak. Ya, itu tadi ya, fisioterapi yang juga menjadi bagian dari terapi untuk saraf terjepit. Nah, ini merupakan kondisi yang mengganggu Intan ya, dan juga dapat terjadi akibat faktor usia dan juga salah posisi. Nah, Dok, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Masyarakat ingin tahu bagaimana cara membedakan nyeri yang diakibatkan oleh saraf terjepit atau hanya gangguan pada otot. Gangguan pada otot gitu ya. Ya, jadi yang pertama kalau itu memang saraf terjepit, gangguan pada saraf, tentunya dia akan nyeri sesuai dengan persarafannya, yang namanya tadi dermatom gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya gangguannya hanya pada otot, itu setempat, Dok. Gitu. Jadi tidak ada penjalaran, bisa rasanya pegal gitu ya, atau nyeri di tempat, kaku gitu. Tapi kalau misalnya sarafnya terjepit, biasanya nyerinya bisa kayak kebas, kesemutan, kesetrum. Dan menjalar, Dok ya. Dan menjalar sesuai dengan dermatom atau persarafan dari bagian mana dia yang sarafnya terjepit tadi. Oh, berarti kalau misalnya ada nyeri sakit di sini, cuman di sini aja, satu lokasi, itu kemungkinan besar otot ya, Dok? Otot aja. Oh, oke. Itu cara membedakan ya, dokter. Nah, dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya, dokter. Ini bahwa lama menunduk menggunakan gadget atau membaca buku, ini dapat membuat seseorang alami syaraf terjepit di bagian leher. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Wah, Fakta. ini hati-hati nih ya. Zaman berarti sekarang nih, semua serba ini maksudnya harus handphone, dijelaskan, dokter, gadget. terlalu lama yang seperti apa nih? Oke, jadi gini ya, memang tidak secara langsung ya untuk kita nunduk langsung kena saraf kejepit, enggak dong gitu. Jadi itu adalah proses yang namanya repetitive strain. Jadi tahanan yang berulang, jadi mikrotrauma trauma yang berulang terus menerus dan ya tadi itu akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada sendi ya, pada sendi dan bantalan tulang yang nantinya lama-kelamaan akan berisiko saraf terjepit tadi. Karena gini loh, tadi menunduk ya, menunduk itu berarti memberikan beban kepada leher gitu ya. Sedangkan kita lurus aja nih kepalanya, leher kita nih bebannya 5 kilo loh. Wow. Kita nunduk sedikit 30 derajat itu jadi sekitar 15-18 kilo. Tuh, 30 derajat. Kalau 60 derajat ya kan ada yang main HP sampai gini gitu ya. 60 derajat itu sebanyak 27 kilo. Bayangin dong. Beban leher kita. Nah, itulah yang menyebabkan nanti lama-lama merusak. Nah, sehingga resikonya meningkat. Dok, kalau gitu tuh untuk mencegahnya, Dok ya, idealnya itu kita menatap layar handphone itu seberapa lama, kemudian posisinya apakah seperti ini menunduk atau ada sudut tertentu yang lebih aman untuk kita bisa menatap layar handphone sehingga terhindar dari saraf terjepit. Jadi yang paling bagus sih emang sejajar ya sama mata. Iya, jadi tadi kan bebannya jangan sampai 30 derajat aja udah 15 kilo gitu kan. Nah, jadi emang harusnya begini sih yang ideal. Oh iya sih. Dan jangan lupa untuk setiap 20-30 menit alihkan pandangan ya dari HP gitu ya untuk stretching. Betul. Jadi otot-ototnya nggak kaku. Nggak apa-apa sih main ya kan gadget, membaca buku gitu. Atau memang kalau yang sehari-hari di kantor kan memang harus ngetik. Iya, oke. Nah, dokter, ini juga ada pertanyaan lagi di Instagram Hidup Sehat TV One. Ini pertanyaannya adalah, saya didiagnosis HNP sudah 1 tahun, dokter. Sampai sekarang setiap batuk pasti sakit kepala rasanya. Apakah itu pengaruh dari HNP-nya, dok? Kondisi saya sekarang sedang hamil, dan apakah dengan riwayat HNP tersebut bisa melahirkan normal, mengingat bahwa batuk aja tuh udah terasa pusing, dokter. Ini bagaimana, dok? Oke.
Yang pertama tadi berarti batuk, pusing gitu ya. Kemungkinan atau bukan pusing mungkin ya, nyeri kepala mungkin Iya, ya. dan ada Jadi riwayat batuk, nyeri HNP kepala. tadi Iya, ya? ada riwayat HNP selama 1 tahun, kalau batuk nyeri kepala. Nah, jadi kalau ada batuk nyeri kepala berarti kemungkinan HNP-nya kan di servikal ya, gitu. Seperti tadi dijelaskan. Jadi kalau servikal atas itu menjalarnya adalah ke kepala bagian belakang. Nah, itu satu HNP servikal. Lalu tadi yang ditanyakan beliau ini ibu sedang hamil, lalu apakah bisa melahirkan dengan normal? Kalau HNP-nya HNP servikal, HNP leher itu nggak apa-apa sih melahirkan dengan normal, meskipun kita harus lihat dulu nih, misalnya ada HNP, HNP-nya itu separah apa. Jadi nggak semua itu harus oh ya HNP harus sesar gitu, enggak. Jadi memang harus diperiksakan dulu ya Bu ya ke dokter saraf untuk diperiksa seberapa parah HNP-nya. Iya. Dok, ini juga mungkin masyarakat penasaran dok ya. Kalau misalnya nih kondisi saraf terjepit ya, tidak diatasi, apakah lama-kelamaan bisa sebabkan kelumpuhan dok? Ya, betul. Jadi jika lama-kelamaan itu sarafnya terjepit bisa menyebabkan kelumpuhan. Kenapa? Karena jadi kan saraf itu dia harus mendapatkan nutrisi, gitu ya. Otot, saraf itu semua mendapatkan nutrisi. Jika dia kejepit, jadi kayak kalau kita bilang tuh saraf itu kan kayak kabel gitu ya. Betul. Kabel panjang gitu. Kalau misalnya yang di atas kejepit gitu ya, dari di pinggangnya misalnya saraf di pinggang, di lumbal kejepit, nanti dia saraf ke bagian kaki, ke bagian tungkai itu nggak dapat makanan, nggak dapat nutrisi. Jadi lama kelamaan ya jadi terjadi kelemahan dan hingga kelumpuhan. Jadi memang harus diobati. Ya, dokter, ini mungkin banyak yang bertanya ya, apakah syaraf terjepit ini bisa diobati dengan diurut, dan ada nggak sih gerakan stretching untuk meredakan mungkin syaraf terjepit, atau kalau kita udah capek tadi kata dokter nunduk terlalu lama, itu stretchingnya seperti apa sih dokter? Tapi nanti ya dokter, pemirsa nanti kita akan kembali membahas, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Kita kembali lagi di Hidup Sehat dan kita masih membahas mengenai syaraf terjepit. Dokter, tadi ada pertanyaan singkat saja dokter, tolong dijawab. Ini apakah syaraf terjepit boleh disembuhkan dengan dipijat nih kalau syaraf terjepitnya di bagian leher? Ya, tidak disarankan ya untuk dipijat ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang cuma dipijat yang mijet sendiri, terus dioles-oles pakai salep gitu yang panas gitu, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang dipijat sampai beneran dipijat atau sampai dikeretak-keretak itu lebih baik jangan deh, karena malah bahaya. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok ya, akan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah saraf terjepit atau untuk meredakan gejalanya dok? Ya, silakan dok. Jadi gerakan yang harus itu adalah kita posisinya harus ergonomis, harus netral gitu ya. Jadi misalnya leher gitu, kita harus selalu nggak boleh dalam posisi stagnan gitu ya, apalagi menunduk lebih dari 1 sampai 2 jam. Itu harus selalu melakukan relaksasi, stretching. Ya, caranya yang pertama adalah menunduk gitu ya. Rasakan tarikan di belakang ya, di leher bagian belakang. Nah, ini ditahan 5 sampai 10 detik. Gitu. Lalu gerakan ke atas, leher ke atas gini ya. Ini juga sama nih, 5 sampai 10 detik. Gerakan ini diulang sebanyak 10 kali repetisi, 3 kali 10. Nah, terus ini juga ya, kita gerakan menoleh. Nah, ini ditahan selama 10 detik gitu ya, 5 sampai 10 detik. Lalu sisi sebelahnya juga 5 sampai 10 detik. Diulang 3 kali ya, seperti ini. Nah, lalu patahkan leher ke kiri dan ke kanan, ya. Lalu ini satu lagi yang paling penting, ke samping gini. Siap. Baik dok, terima makasih kasih untuk dokter. penjelasannya, dok. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mempraktekkan dan clear ya mengenai syaraf terjepit di bagian leher. Tapi nggak terasa ya dokter Haikal dan juga dokter Lilin, kita sudah setengah jam menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Kami pamit, dokter Haikal. Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat.